Pilpres sudah hampir selesai dan hampir dipastikan bahwa Prabowo Gibran akan memenangi Pilpres di tahun ini, teman-teman. Dari beberapa lembaga survei sudah menunjukkan Prabowo Gibran unggul di atas 50%. Tetapi suara yang paling mengejutkan adalah suara dari Ganjar Mahfud, dan ternyata di bawah 20%. Jadi cuma dapat sekitar 17%, teman-teman. Jadi ini cukup mengejutkan, di mana orang rata-rata memprediksi Ganjar Mahfud akan menjadi urutan 2, kalaupun urutan 3 suaranya tidak akan jauh dari Anies Mohaimin. Tetapi ternyata Anies Mohaimin di sekitar 23-25%, sedangkan Ganjar jauh 17% kayak gitu kan. Jadi sampai Ganjar sendiri mungkin tidak percaya ya, dia ketika ditanya apakah Bapak sudah ngelihat hasil survei, terus hasil quick count, Ganjar sendiri berkata bahwa kamu percaya suaranya cuma segitu gitu kan. Nah habis itu mungkin dia ngerasa bahwa ketika kampanye, ketika ini orangnya datang banyak, tapi kok ketika nyoblos kok suara saya cuma segitu. Mungkin aja yang datang kampanye cuma pengen lihat konser. Atau mungkin 17% sama seperti suara PDIP ya. Jadi yang milih PDIP pasti milih Ganjar, tapi mungkin di luar segmen itu orang belum tentu milih Ganjar kayak gitu ya. Jadi ini sangat mengejutkan bagi Ganjar. Tapi saya sendiri sudah memprediksi memang dari pertengahan beberapa bulan lalu suara Ganjar semakin merosot, tapi suara Anies semakin naik, teman-teman. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa sih kira-kira suara Ganjar Mahfud ini tiba-tiba merosot dan paling buncit nih. Nah, ada 5 alasannya. Yang pertama adalah blunder dari Megawati. Sudah sangat jelas. Beberapa tahun terakhir Megawati mendapatkan banyak sekali kritikan-kritikan, teman-teman, mengenai pidatonya, speech-nya di depan publik, yang dimana beberapa kali mention Pak Jokowi, yang seharusnya Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara, tetapi ketika Bu Megawati ini mention, itu seakan-akan gimana ya, masyarakat itu merasa bahwa presiden kita kurang dihargai kayak gitu. Tapi mungkin dari sisi PDIP itu biasa, karena ini acara partai kok semua orang sama, mungkin kayak gitu ya. Tapi masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang pimpinan tertinggi yang harus dihormati. Mungkin dari cara berbicaranya itulah yang membuat citra dari PDIP dalam tanda kutip, ketika Bu Mega berkata-kata seperti itu membuat orang tidak respect, tidak simpati terhadap PDIP, di mana Ganjar ini identik dengan PDIP yang mengusung Ganjar, teman-teman. Nah, jadi ini sangat-sangat berkaitan. Jadi kayak misalnya bahasa-bahasa Pak Jokowi nggak ada PDIP itu kasihan kayak gitu. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa kayak gini ini nggak perlu disampaikan gitu. Sebenarnya semua orang tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDIP. Jadi secara citra mungkin hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat simpati masyarakat hilang akan PDIP, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa, pidato-pidato Bu Mega yang mention ke Pak Jokowi yang dirasa itu sebenarnya merugikan bagi pihak PDIP sendiri, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, blunder dari Ganjar juga. Jadi salah satu blunder terbesar Ganjar adalah dalam kasus menolak Israel di Piala Dunia, teman-teman. Jadi Piala Dunia U23 ya kalau nggak salah waktu itu ya. Udah dipersiapkan, stadion udah siap semua, sudah tinggal final preparation, tiba-tiba penolakan kayak gitu. Akhirnya ditunggangi lah sama Ganjar isu ini, mungkin maksudnya untuk meningkatkan elektabilitasnya, tetapi dibalik itu masyarakat malah melihat gimana sih kok nggak profesional banget kayak gitu, sudah sudah dipersiapkan tapi kok akhirnya nggak ini, padahal Pak Ganjar kan sebagai salah satu ini ya harusnya support Jokowi ya kayak gitu. Jokowi udah berusaha untuk gini. Nah, itu salah satu blundernya Ganjar. Terus poin yang ketiga adalah prestasi Ganjar. Jadi prestasi Ganjar di Jawa Timur yang tidak terbilang wow banget itu juga sering menjadi bahan serangan bagi para rivalnya, teman-teman. Jadi beberapa hal kayak misalnya Provinsi Jawa Tengah masih angka kemiskinan juga tidak terlalu bagus kayak gitu. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi di Jawa Timur yang masih kurang kayak gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan juga orang tidak memilih Ganjar. Nah, tetapi alasan yang utama adalah tadi, yaitu PDIP. Nah, jadi belum tentu orang tidak memilih Ganjar bukan karena tidak suka dengan Ganjar, tapi tidak suka dengan PDIP-nya kayak gitu.
Itu adalah salah satu alasan yang paling banyak ya teman-teman, itu yang bikin Ganjar suaranya merosot banget. Yang keempat, strategi kampanye. Strategi kampanye yang dipakai Ganjar menurut saya kurang efektif karena saya melihat beberapa kali Ganjar strategi kampanyenya bisa dibilang cukup menyerang juga, ofensif terhadap pemerintahan. Nah ini sangat bertolak belakang nih, kontras nih dengan yang terjadi selama 10 tahun terakhir, di mana PDIP adalah support utama pemerintahan Pak Jokowi kayak gitu. Jadi PDIP sudah 10 tahun memimpin di pemerintahan, bahkan juga ketua DPR-nya dari PDIP. Terus dia juga menyerang tentang hukum dan HAM, habis itu juga padahal Menko Polhukamnya waktu itu Mahfud MD kayak gitu. Jadi kayak nyerang diri sendiri. Nah, strategi kampanye itu malah dilihat masyarakat sebagai hal yang sangat konyol gitu, dimana PDIP sebagai partai yang besar dan memimpin selama 10 tahun, tetapi kenapa waktu kampanye diserang terus nih? Nah, gitu kan. Jadi kayak menyerang diri sendiri, seakan-akan seperti itu teman-teman. Jadi strategi kampanye sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah fokus dengan solusi yang ingin diberikan, dan yang kedua adalah fokus dengan kelemahan lawan supaya terlihat bahwa saya lebih baik kayak gitu. Nah, jadi saya ngelihat beberapa kali kampanye menyerang untuk memperlihatkan bahwa saya lebih baik dengan cara menyerang kelemahan pemerintah. Nah, justru strategi-strategi seperti itu kalau dipakai mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin masyarakat masih oke ya, tetapi ketika dipakai sekarang apalagi di debat capres seperti itu, orang disudutkan dan juga mungkin juga nggak nyudutkan hanya kinerjanya dan pribadinya juga. Nah, itu justru masyarakat bukannya memilih tetapi malah simpati kepada yang dituduh tadi, yang dijelek-jelekan tadi, kayak misalnya contoh bahasa kasih rapot berapa kayak gitu. Apalagi di debat capres kayak 2 lawan 1 gitu. Jadi rasanya kayak oh mungkin karena feelingnya oh ini orang ini terlalu gede, yuk kita keroyok rame-rame kayak gitu. Jadi masyarakat justru di debat capres masyarakat melihat bahwa oh ini malah dikeroyok nih kayak gitu. Orang bukannya tambah milih tapi malah simpati, oh kasihan ya Pak Prabowo, akhirnya banyak milih Pak Prabowo. Jadi strategi kampanyenya menurut saya kurang efektif apabila menyerang kayak gitu ya, ofensif ya. Jadi pertama banyak juga koalisinya di dalam pemerintahan, yang kedua tadi masyarakat jadi tidak simpati kalau misalnya cara ofensif itu masih dilakukan teman-teman. Terus yang kelima, ini juga tidak kalah pentingnya adalah Jokowi Effect teman-teman. Jadi Jokowi Effect cukup berpengaruh. Jadi kita bisa melihat selama mungkin dalam 1 tahun ke belakang itu suara Pak Ganjar tuh cukup oke tuh, cukup oke. Dari elektabilitas saya rasa kalaupun kampanye dilakukan dan pemilihan dilakukan 1 tahun ke belakang, mungkin Pak Ganjar akan berada di urutan nomor 2 teman-teman. Tapi beberapa bulan terakhir kita ngelihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin beliau tidak secara langsung berkata bahwa saya memilih Pak Prabowo, enggak ya kayak gitu. Tapi semua orang pasti, hampir semua orang tahu bahwa Pak Jokowi mungkin pasti akan milih Prabowo karena apa? Karena ada Gibran kan di situ. Nggak make sense kalau Pak Jokowi nggak milih anaknya sendiri kan kayak gitu. Karena mungkin beliau akan lebih trust, lebih percaya kepada Pak Prabowo karena ada Gibran di situ juga, dan yang bisa melanjutkan banyak hal yang sudah direncanakan. Salah satunya adalah IKN teman-teman. Nah, jadi mungkin orang akan melihat namanya Pak Jokowi udah berkuasa 10 tahun kan nggak main-main ya teman-teman, pasti udah melekat di hati masyarakat. Kalau masyarakat melihat oh Pak Jokowi ini arahnya ke sini nih, walaupun tidak terucap secara langsung, tapi beberapa hal masyarakat itu mungkin bisa ngerasa bahwa oh ya mungkin Pak Jokowi arahnya lebih ke sini nih, yang lebih cocok untuk cocok logi dengan Pak Jokowi ya anaknya kayak gitu kan. Jadi Jokowi Effect itu masih sangat-sangat kental banget karena Pak Jokowi udah 10 tahun berkuasa dan itu mengarah ke Prabowo Gibran teman-teman. Jadi setelah Gibran dikampanyekan menjadi wakil presiden, suaranya dari yang awalnya mungkin banyak ke Ganjar itu mulai geser semua ke
Pak Prabowo, perhitungan datanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi dia 5 hal kenapa akhirnya suara Ganjar jadi sangat-sangat merosot teman-teman. Jadi mungkin ini bisa kita jadikan pelajaran ya untuk kedepannya. Ini adalah sebuah proses politik. Siapapun menang kalah itu biasa dalam pertandingan, itu menang dan kalah itu hal yang biasa teman-teman. Kita hanya masyarakat biasa yang menikmati politik ya. Jadi nggak perlu kita sampai baper atau apa atau jelek-jelekin di sosmed, nggak perlu ya saya rasa. Jadi perpolitikan ini kita semua apalagi khususnya anak muda harus melek politik dan kita harus tahu mana sih yang membuat citra kita ini lebih baik atau lebih buruk, mana sih kira-kira calon kita ini yang sekiranya cara kampanye oke dan tidak oke. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Jo Sofyan, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.